Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menghafal Al-Quran yang benar dan mudah. Dan insya Allah kita akan belajar bagaimana cara menghafal juz 30 pada surah An-Naba. Mari kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada ayat yang pertama pada surah An-Naba juz 30. Perhatikan pada ayat yang pertama. Di sini ada huruf mim yang berharokat tasydid. Ini hukumnya dibaca gunnah. Maka cara membacanya yaitu dengan cara didengungkan. Amma, seperti itu. Lalu di sini ada tanda mad dan yang bertemu dengan hamzah di sini dibaca panjang. Amma yatasaalun. Perhatikan di sini huruf lu-nya panjang. Kenapa? Karena di sini ada wawu sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, sehingga dibaca matopi'i dipanjangkan 2 harokat. Lalu perhatikan juga ketika di sini ada huruf nun, lalu bertemu ataupun huruf tersebut diwaqafkan ataupun bahasa lainnya dihukumi mad arile sukun, sehingga dimatikan pada huruf nunnya, dibaca sukun. Kita baca pada awal ayat. Amma yatasaalun. Jangan dibaca amma yatasa ataupun terbalik, mimnya dipanjangkan ataupun tidak didengungkan pada huruf mimnya, harus didengungkan dan tidak boleh dibaca panjang pada huruf mimnya karena huruf mim ini pendek. Dan jangan dibaca amma yatasaaluna, tidak boleh seperti itu, harus dimatikan ketika waqaf. Amma yatasaalun. Selanjutnya pada ayat yang kedua di sini perhatikan, di sini ada huruf nun yang berharokat tasydid. Ini hukumnya dibaca gunnah. Cara membacanya yaitu dengan cara didengungkan. Aninna, aninna, seperti itu cara membacanya. Perhatikan juga huruf dha-nya ini dipanjangkan. Ada matopi'i, ada ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf mimnya dibaca sukun, dimatikan mad arile sukun. Anin naba'il azim. Kalau berhentinya seperti itu. Jika dibaca panjang, kalau dibaca wasol bersambung, anin naba'il azimil ladzi, seperti itu cara membacanya ketika wasol. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Di sini perhatikan ada lam yang berharokat tasydid dimasukkan. Di sini ada hamzah wasol ketika bergandeng, ketika tidak dibaca bergandeng, dibaca alladzihum. Di sini huruf dha-nya dibaca panjang, alladzihum. Ada mim sukun yang bertemu dengan huruf fa, ini dibaca idhar syafawi, tidak boleh didengungkan sehingga dibaca pendek. Hum fihi dibaca jelas, hum fihi. Huruf fa-nya di sini ada matopi'i dibaca panjang 2 harokat. Fihi
alladzi hum fihi mukhtalifun. Di sini perhatikan ada huruf kha yang berharokat sukun sehingga dimatikan. Mukhtalifun, funya panjang karena ada mad tabi'i, 2 harokat saja, 2 ketukan, jangan panjang-panjang. Dan di sini dimatikan, ada mad arini sukun. Di sini dibaca sukun pada huruf nunnya ketika waqaf. Kita baca kembali dari sini. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita baca alladzi hum fihi mukhtalifun. Selanjutnya pada ayat yang keempat, di sini ada huruf lam yang berharokat tasdid. Ini dimasukkan ke dalam huruf lam dan dipanjangkan. Kalla, panjang. Di sini ainnya sukun dimatikan. Saya'lamun, mimnya panjang, ada mad tabi'i dan dimatikan pada huruf nunnya ketika berhenti ataupun waqaf. Kalla saya'lamun. Kalau ingin digandeng ataupun wasol, cara membacanya kalla saya'lamuna thumma. Perhatikan juga di sini ini dibaca gunnah. Gunnah artinya berdengung. Kenapa? Karena di sini ada mim yang berharokat tasdid. Thumma, tidak boleh langsung dibaca thumma, harus didengungkan. Thumma kalla saya'lamun. Lamnya panjang dan dimasukkan ke dalam huruf lam karena ada tasdid. Thumma kalla saya'lamun. Di sini ainnya dimatikan, disukunkan, dan mimnya dibaca panjang, ada mad tabi'i. Dan perhatikan di sini nunnya dibaca waqaf, disukunkan, mata arini sukun dimatikan. Thumma kalla saya'lamun. Dibaca dari sini kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Seperti itu cara menghafal pada surah An-Naba juz 30 ayat 1 sampai ayat 5. Jadi sebelum menghafal itu terlebih dahulu ayat yang mau dihafalkan dibaca yang benar, yang tartil, baru setelah itu baru dihafalkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak membacanya dengan benar sebelum menghafalnya, ketika nanti terlanjur hafal, sedangkan yang kita baca, yang kita hafal tersebut hurufnya salah, hurufnya keliru, maka untuk merubah hafalan tersebut akan kesulitan karena sudah kebiasaan. Kita kembali, kita baca dari awal ayat surah An-Naba. Kita baca dengan pelan-pelan saja, yang penting tartil dan benar. Perhatikan juga pada hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari tadi dan cara membaca yang benar. Kita baca 3 kali pada setiap ayatnya. Lebih banyak lebih bagus. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Anin naba'il 'azim. Anin naba'il 'azim. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun.
كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Jadi kuncinya adalah ketika mau menghafalkan ayat-ayat yang mau dihafalkan itu terlebih dahulu dibaca berkali-kali sampai benar, sampai betul, tidak ada yang salah, baru setiap ayatnya dihafalkan. Dan sistem menghafalnya yaitu setiap ayatnya dibaca berkali-kali, lebih banyak lebih bagus, 3 kali, bahkan 5 kali, 7 kali, dan seterusnya sampai menghafal. Jadi cara membacanya seperti itu. Jika yang ketiga kali belum bisa hafal, bisa 5 kali. Jika 5 kali belum hafal setiap ayatnya, bisa ditambah 7 kali sampai hafal. Insya Allah dengan dibaca dengan benar, nanti hafalan kita pun akan benar sesuai apa yang kita baca benar tadi. Namun kalau kita membacanya salah, yang panjang, yang dengung, yang pendek, keliru semua, maka nanti ketika sudah hafal itu pun akan hafalan kita penuh dengan kesalahan, dan untuk merubahnya nanti sangat kesulitan. Mungkin sekian cara menghafal surah An-Naba pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Semoga video ini bermanfaat, memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara menghafal yang benar dan mudah, insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.